Dan tengok lah weh, bersih pun bersih. Macam mana nggak bangga nengok negara orang ya kan? Aman pun aman. Ini kursinya kursi besi. Ini kalau di Konoha nih kursi meja payung-payung ha. Habis nih dilarikan orang nih, dipompakan orang nih ke barak-barak sana. Jatuhnya ratusan karung beras subsidi dari truk pengangkutnya. Mereka mulai memunguti beras yang tumpah di parit. 10 tahun yang lalu, saya dan suami masih kerja bangunan di Kuala Lumpur. Tepatnya di Subang Jaya. Terus sangat, kalau kita travel ke overseas, kalau kita jumpa orang yang dah pernah datang Malaysia, dia akan puji negara kita ni. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Malaysia lah ramai orang-orang di luar negara ataupun banyak ratus persen orang Indonesia yang pergi ke Malaysia boleh merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya ataupun mentality dan juga boleh menaikkan EQ ataupun SDM-nya karena kebiasaan-kebiasaan di Malaysia tak serupa dengan di Indonesia. Seperti video yang saya tayangkan kepada kalian semua, ini ada salah satu orang Indonesia yang mengalami culture shock. Kalau di Indonesia hal macam ini sudah habislah kena curi, tapi di Malaysia keamanan dan juga kenyamanannya sangat-sangatlah terjamin. Ini semua juga berkah kerjasama masyarakat dan juga pemerintahan ataupun kerajaan Malaysia. Seperti apa videonya? Jom langsung kita simak saja bersama-sama. Dan tengok lah weh, bersih pun bersih. Macam mana nggak bangga nengok negara orang ya kan? Aman pun aman. Ini kursinya kursi besi. Ini kalau di Konoha nih kursi meja payung-payung Habis nih dilarikan orang nih, dipompakan orang nih ke barak-barak sana. Meja nggak dikunci-kunci. Apa nggak dipompakan orang nih kalau di Konoha? Itu kadang nggak bangga juga nengok negara orang ya kan, maju. Nggak ada was-was nak taruh apa-apa, mau taruh apa-apa pun nggak ada was-was. Awak di Konoha selop aja bisa hilang. Tengok parkir nggak bayar sana tuh. Parkir free ya. Parkir mana ada bayar sini. Di Konoha semua diduitkan orang. Sampai selop letak depan rumah pun hilang. Apalagi ini ada kereta. Tak payah kunci-kunci setang. Letak-letak orang aja. Tak hilang pula. Kursi, meja, payung-payung semuanya aman kali pun di sini. Bangga juga kadang nengok negara orang. Negara awak pantang silap hilang. Ini lampu-lampu kayak gini nih. Nih. Hilang itu hilang nih. Ini sekelip mata nih. Besi-besi nih. Yang mana rayap besi, hantu besi ke, rayap becak hantu. Oh di Konoha, jalan-jalan sendiri nih. Ini nggak ada, berbulan-bulan awak tengok dari sini. Nggak ada disentuh orang ini nih. Terletak-letak aja. Seperti yang kalian lihat ya, keamanan dan juga kenyamanan di Malaysia ini sungguh-sungguh sangat terjamin. Semua itu juga berkat mentality ataupun SDM rakyat Indonesia dan juga ketaatan dan juga ketegasan peraturan dari kerajaan Malaysia. Dan hal macam ini memang susah didapat bila berada di Indonesia. Karena di Indonesia besi-besi macam itu mesti kena jual lah, mesti kena curi lah. Kemarin aja kita barusan tengok pagar untuk fasilitas umum yang tepatnya itu di Medan kena curi. Rumah kosong kena curi, lepas tuh tower di tepi jalan itu pun juga kena curi. Ini maknanya ataupun yang pada intinya di Malaysia ini rakyatnya tak kelaparan, geng. Tak susah untuk mencari rezeki karena begitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan di Malaysia.
Maka dari itulah orang-orang Indonesia ramai yang bekerja di sana, sebab lapangan pekerjaan sangatlah banyak, dan dengan adanya masyarakat Malaysia mempunyai uang, jadi tak sampai untuk mencuri. Bahkan apabila ada kecelakaan di jalan yang membawa muatan di Malaysia itu, satu pun nggak pernah ada yang hilang, geng. Malahan masyarakatnya itu memanggil pejabat ataupun pihak kepolisian untuk mengamankan kendaraan orang sekaligus barang-barangnya yang tumpah ataupun yang jatuh. Tapi kalau di Indonesia, orang tahu sendirilah macam mana. Tengok video ini. Jatuhnya ratusan karung beras subsidi dari truk pengangkutnya. Mereka mulai memunguti beras yang tumpah di parit. Ratusan karung beras subsidi itu jatuh dari truk pengangkutnya diduga akibat kelebihan muatan. Saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba bak penutup sisi kiri truk terbuka. Akibatnya muatan karung beras jatuh berserakan di jalan. Itunya patah, Pak. Oh, itu cepat dipikirkan. Peristiwa jatuhnya ratusan karung beras ini terjadi di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Mencegah warga memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari keuntungan, sejumlah personel Polres Batubara diterjunkan untuk melakukan ketika lele-lele yang tumpah di sawah malah dipungut dan diambil puluhan warga untuk dibawa pulang. Saat di jalan, ia mengaku mengantuk sehingga menabrak pohon dan akhirnya terjun ke sawah. Banyak ikannya. Yang tinggi tuh. Untung nggak nabrak ini nih, langsung kiriin. Polisi sebenarnya. Hoi, babi kamu keluar dong. Ini diambil ya. Ambil lah ya. Nggak kamu malu be kagak? Ini pun diambil juga ya. Ini minyak. Dijelaskan, Pak, minyak. Ya, gimana lagi udah dibawa Mahkamah itu 7 ton 200 ya, cuma buka Pak. Setelah jauh. Seperti barusan yang kita lihat ya, ini terjadi di Konoha. Ada orang yang tengah kesusahan, geng, kecelakaan, beras jatuh, berebut untuk mengambil ikan keli ataupun ikan lele yang jatuh, yang kena kecelakaan tersebut ataupun kena insiden juga diambil, berebut, geng. Bahkan polis pun tak boleh mengamankan lagi. Polis hanya cakap kalau yang ada di kendaraan jangan diambil ya. Lepas tu mie instan dibuat berebut juga. Yang las tadi itu minyak, sampai drivernya ataupun yang punya dia sudah tak boleh buat apa. Kalau dikata ikhlas ya tak ikhlas juga. Ini tengah kecelakaan yang seharusnya itu dibantu, bukan dicuri, bukan dirompak seperti itu, bukan diambil kesempatan di dalam orang tengah melakukan kesedihan, guys. Hal macam ini kenapa tak pernah ada di Malaysia? Salah satunya yaitu soal EQ ataupun SDM ya. Sumber daya Malaysia itu lebih tinggi, lebih beradab, tahu rasa belas kasihan. Dan orang-orang Malaysia apabila terjadi hal-hal macam ini mesti melaporkan pihak yang berwajib. Dilaporkan lalu dibantu bersama-sama seperti itu, geng. Maka dari itu orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia seperti ini, apabila pergi ke Malaysia untuk bekerja, pulang pasti merubah mentalitinya. Dan sewaktu bekerja di Malaysia merasa sangat kasihan tengok orang-orang Indonesia kehidupan macam itu. Ayo jujur tak? Sebab saya pun juga mengalami seperti itu, geng. Sewaktu saya itu masih bekerja di Malaysia, tahu keadaan di sana, mentality di sana, ekonomi di sana, harga pangan di sana. Lepas itu kita teringat di kampung sendiri, di Konoha, itu merasa sangat kasihan. Karena kenapa? Di Malaysia, hasil kerja kita dan pengeluaran kita itu sangatlah sesuai. Sementara di Indonesia ini cukup makan saja sangat-sangatlah subur. Maka dari itu ya tak heran kalau orang Indonesia tengok hal-hal macam ini.
Nah, bahkan ini ada salah satu video lagi yang sungguh sangat unik, geng. Karena Malaysia boleh lupa diri. Kita tengok dulu videonya. 10 tahun yang lalu, saya dan suami masih kerja bangunan di Kuala Lumpur. Tepatnya di Subang Jaya. Oke. Nah, saya punya teman ini orang Madura. Pas kami sudah gajian, saya mau kirim uang untuk anak saya di kampung. Tiba-tiba dia datang dan bertanya, "Kak, di NTT itu presidennya siapa?" Wah. Lalu saya jawab, "Kak, NTT itu masih termasuk Indonesia dan presidennya sama Jokowi." Karena minta maaf ya, kebanyakan orang Madura yang di Malaysia tidak tahu bahwa NTT itu termasuk Indonesia. Lalu dia tanya lagi dengan pertanyaan yang sangat aneh, "Mata uangnya apa, Kak?" Wah. Saya bilang, "Kalau sudah Indonesia ya mata uangnya sama rupiah lah, Kak, takkanlah lain pula." Dia bilang, "Saya ingatkan NTT itu mata uangnya dolar, Kak, sebab dekat Timor Leste." Saya bilang, "Kalau mata uang NTT itu dolar, kenapa saya harus jauh-jauh daripada NTT ke Malaysia kerja mati-matian?" Nah, terus datang lagi yang satunya bilang, "Setahu saya NTT itu presidennya Rhoma Irama, sebab orang NTT kan hobi menyanyi." Nah, video-video seperti inilah contoh-contoh orang Indonesia yang kurang pengetahuannya, geng. Setelah pergi ke Malaysia, mendapatkan ataupun menjumpai warga-warga asing lainnya, boleh tukar pengalaman. Sebab kenapa hal macam ini boleh didapatkan di Malaysia? Sebab kalau dipertanyakan di negaranya sendiri, di Indonesia, bukan mendapatkan jawaban, malahan dibully, diolok-olok. Kau ini macam mana? Hal macam ini aja tak tahu, mesti macam itu. Tapi kalau di Malaysia sudah bergaul dengan orang Malaysia, mendapatkan mentality dan lain-lainnya, maka boleh lebih terbuka. Dan orang-orang Indonesia yang pergi ke Malaysia jauh lebih pemberani, lebih mandiri, pikirannya jauh lebih terbuka. Kalau kalian tak percaya, silahkan melancong ataupun bekerja di sana. Macam mana mentality ataupun EQ, SDM rakyat Malaysia ada sama ke dengan Indonesia? Meskipun di media sosial ramai yang mengecam, ramai yang menghina, tapi faktanya masih sangat jauh. Kita masih kalah tertinggal dengan negara jiran kita, geng, Malaysia. Video berikutnya ini soal mentality, bukan hanya di Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura saja, bahkan sampai ke Eropa. Terkenal ataupun famous bahwasannya rakyat Malaysia ini sangatlah sopan dan juga beradab. Maka dari itu orang-orang Eropa lebih memilih negara Malaysia daripada negara kita Indonesia. Kita tengok dulu alur cerita videonya. Actually beri orang makan ni bukan budaya semua bangsa. Tapi sebab kat Malaysia ni kita dah sangat-sangat biasa. Kalau dekat overseas ataupun budaya-budaya barat ni, kalau mereka nak jumpa kawan-kawan, mereka jarang tu nak panggil datang rumah. So kalau you datang rumah secara terkejut tergempar, tiba jiran datang kan, tak ada makanan lah. And they don't even serve drink. It's not compulsory. Tapi kalau dia nak buat gathering, betul-betul gathering, and dia dah setkan time semua, tu barulah dia prepare some food. Tapi kalau macam kalau kita ni kan, kalau orang macam jiran datang, wajiblah ada air tu, memang akan terus buat. First thing orang datang, air dah siap dah. Wajib masa, sebab macam baru orang nak bercakap, beberapa patah tu macam dah kita rasa macam mak-mak kita dah tekankan macam orang dah kering, dah kena bagi air. Mana air? Air tak siap lagi. Kalau kita masa sekolah dulu kan, air mana? Macam tu. Lepas tu masa mak kita dah melayan tu, kita dekat dapur ni dah, mak dah macam goreng tu lah, goreng ni lah, keluarkan. Kita akan ada frozen lah kalau tak sempat lah. Kalau mak-mak nenek-nenek dengan klasik dia goreng semua kat situ lah, semua bahan ada. Ataupun kita kena kayu bicycle pergi beli dekat kedai runcit yang berdekatan kan. So memang orang Melayu ni kan, orang Malaysia, orang Melayu
memang ada hospitality, bak beri makan tu sangat-sangat penting lah. Even orang barat, bila diorang dah biasa datang Malaysia, bila dia dah duduk, dia dah rasakan open house, datang beraya kan, dia rasa the culture tu sangat-sangat best sebab orang akan jamu makan. Dia kata orang Malaysia ni dia memberi kasih sayang melalui makan, memberi hormat melalui makan. Dan dia orang putih pun kata kan, kalau diorang pergi sebagai tetamu and diorang pergi makan dengan kawan kan, macam kedai-kedai makan kan, kedai-kedai makan yang makan tengah hari, nasi campur tu kan, kawan tolong bayar. Dia macam, kenapa nak tolong bayar, saya bayarkan. Tu orang tu akan kata, orang Melayu tu kata, tak apa, you tetamu, tak apa, tetamu, I bayarkan. So budaya sangat culture hormat yang ya, respect. mereka tetamu yang kita dah terapkan dalam budaya kita, terutama disebabkan agama Islam tu memang sangat-sangat highlighted sebenarnya. Most countries dekat Asia ni dia ada benda tu. Dia sangat-sangat meraihkan tetamu. Itulah budaya yang orang barat dah terbuka mata sekarang. Bila diorang dah mula travel, diorang dah mula datang kat negara kita, diorang mulalah nampak kemanisan budaya kita tu. So apa-apa pun kita kena teruskan. Kadang-kadang kita dah biasa kan, dalam negara kita ni kita dah biasa dengan kita punya culture, cara, kita tak rasa benda tu macam highlighted sangat. Tapi bila kita dengar dari perspektif orang luar, dia akan rasa macam benda tu sangat in awe, dan dia tak ada benda tu, so kita macam my culture, my bangsa, my agama, my negara, seronok. So kita kena menghargai jati diri kita sendiri. Betul sangat. Kalau kita travel ke overseas, kalau kita jumpa orang yang dah pernah datang Malaysia, dia akan puji negara kita ni. One time saya dengan husband pergi Chamonix. Dia adalah border antara France dengan Switzerland, dan tempat orang pergi ski tau. So kita orang pergi kat situ, dan masa kita orang pergi makan kat kedai kebab halal tu, ada seorang Mak Saleh ni, dia tanya, kita orang dari mana? So bila kita orang cakap dari Malaysia, dia cakap dia dari UK. Dan so dia kata lah, Malaysia sangat best. And one thing yang dia sebut adalah dia suka budaya dekat Malaysia ni sebab kita sangat family oriented. So dia kata bukan setakat family macam family kecil kita, tapi family besar. Contohnya dia kata kalau dekat UK, kalau diorang ni nak jumpa family diorang macam adik-beradik, abang kakak semua, diorang kena buat appointment lah, and then set a restaurant, and then diorang jumpa sama-sama at like designated time. So dia tak boleh lah selalu jumpa. Tapi dia kata kat Malaysia ni masa dia pergi, senang sangat. Macam orang tu pergi dekat maple, and then tiba-tiba adik-beradik dia datang. So sangat-sangat mudah lah nak berkumpul adik-beradik. Dia kata kita boleh just cakap dalam group WhatsApp, so semua orang datang. Tak adalah macam saya tak boleh, saya tak datang, saya busy semua. So kalau dia kata dekat UK ni tak ada resist ya, kena set appointment lah supaya semua orang free waktu tu. Tapi kat Malaysia ni kita lebih mudah, easy going. Macam kadang-kadang dia kata you duduk dekat situ, kat Maple kat situ, and then tiba-tiba kawan you datang. It's a gathering. Dia kata it's so like family oriented, and it's so like full of relationship lah, dia kata. So sangat best lah benda tu. Prince berjanji yang Prince akan membuat sedaya upaya untuk mempromosikan negara Malaysia, untuk menyebarkan budaya Malaysia di Amerika Syarikat. Macam Prince sekarang berada di Amerika Syarikat, Prince akan pastikan budaya Malaysia. Contohnya macam pakaian Melayu, makanan Melayu, kesopanan dan kesusilaan orang Melayu, dan cara Malaysia lah, semua benda Malaysia. Pendek kata, saya, Arkan Prince, tak akan berada di Amerika Syarikat jika Malaysia tak bagi peluang untuk menerima saya dan jaga keluarga saya dan saya. So terima kasih Malaysia. I love you all. We wouldn't be here without you guys. So that's all. My name is Prince, Arkan Prince, and happy World Refugee Day. I love you. Bye-bye. Itulah geng alasannya Mat Saleh dan juga Mina Saleh itu lebih berminat pergi ataupun melancong ke Malaysia. Sebab di Malaysia tak payah tengok kaum apa, bangsa apa, agama apa, semuanya ya, semesti kena hormat. Orang-orang Malaysia itu sangatlah menghormati, dan orang-orang Malaysia tak ada menjadi pungli, ataupun ketika ada orang putih, Mat Saleh ataupun Mina Saleh pergi ke Malaysia beli makanan, beli kuliner, itu orang-orang Malaysia itu bukan menaikkan harganya, akan tetapi orang Malaysia malahan suka dengan kedatangan dia orang itu boleh memasukkan pajak kerajaan, dan dagangan-dagangan ataupun ya dagangan-dagangan yang berjualan laku, dan sekaligus orang tersebut
para turis-turis itu secara tak sengaja boleh mempromosikan kuliner ataupun budaya yang berada di Malaysia. Masyarakat Malaysia sudah memikirkan itu sejak dahulu dan memikirkan hal itu ke masa depan. Jadi nggak ada di Indonesia, di Malaysia itu yang kena scam-scam itu nggak ada. Beda dengan di Indonesia ya, geng. Di Bali aja sudah berapa ramai orang-orang ataupun pelancong-pelancong dari luar sana, Mat Saleh ataupun Mina Saleh, yang kena scam lah, parkir masih bayar lah, lepas tuh nak pegang ini lewat jembatan ini juga bayar lagi, dan lain-lainnya, banyak problem-problem. Jadi yang pada intinya kita harus mencontoh negara jiran kita, Malaysia. Bahkan video yang last tersebut itu orang Rohingya yang dulu sering dihina, sering dikecam, tapi dia orang itu sabar dan mengatakan sangat berterima kasih dengan Malaysia, sebab Malaysia lah dia boleh berjaya di US, di Amerika, geng. Sebagai tanda terima kasih, dia orang tak ada yang menyuruh, tak ada yang melarang mempromosikan budaya-budaya seperti pakaian dan juga kuliner-kuliner yang berada di Malaysia. Kalau macam ini terus, lama-lama Malaysia ini semakin mendunia, geng. Karena dari segi apapun Malaysia mulai dilirik dari negara jiran. Semua itu juga berkah karena kesopanan, keadaban orang-orang Malaysia terhadap para pelancong-pelancong dan juga warga asing tersebut. Macam mana dengan hal ini? Apakah kita nak mencontoh Malaysia? Ataupun kita hanya masih mengikuti gengsi semata, lalu berbuat semena-mena seolah-olah yang penting kita boleh mendapatkan cuan, yang penting kita boleh menang, kita lakukan. Jangan, geng ya, jangan. Kita harus rubah mentality, kita harus naikkan EQ dan juga SDM kita agar para orang-orang luar sana lebih memilih Indonesia dan boleh mempromosikan budaya sekaligus kuliner-kuliner di Indonesia. Dan secara tak langsung nanti pastinya juga akan ada investor-investor dari luar pergi ke Indonesia karena famous dengan kejujuran dan juga ketaatan, seperti contoh macam di Malaysia yang barusan korang tengok. Macam mana pendapat korang mengenai hal ini? Tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.